warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudulkan pengaruh perlakuan alkali terhadap sifat fisis dan mekanis pada serat lantung atau Artocarpus elasticus, yang mana penelitian ini dibimbing oleh dosen pembimbing utama Dr. Hendri Setiawan STM MMT dan dosen pembimbing pendamping Agus Ramal STMT. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya serat yang nantinya akan digunakan pada komposit, yang mana serat ini berfungsi sebagai penopang kekuatan dari komposit, sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit sangat tergantung dari serat yang digunakan. Serat ini dibagi menjadi dua, yaitu serat sintetis dan serat alam. Serat sintetis adalah serat yang dimodifikasi atau dibuat melalui bahan kimia buatan sehingga serat dapat dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan serat alam adalah serat yang berasal atau yang didapatkan dari alam, sehingga serat alam dapat diperoleh dengan mudah karena keberadaan di alam sangat melimpah. Serat alam ini memiliki keunggulan. Yang pertama itu densitasnya rendah, harganya lebih murah, mudah dilepas, dan terbiodegradasi atau terurai secara alam, dan tidak berbahaya untuk lingkungan maupun kesehatan, sehingga nantinya serat ini dapat diaplikasikan pada penggunaan pengaliran cairan dari kawasan geotermal ke industri pengolahan karet, dan menggunakan material yang tahan terhadap suhu tinggi dan tahan korosi di lingkungan asam. Salah satu material yang dapat digunakan pada lingkungan tersebut adalah serat lantung. Serat lantung ini memiliki ciri diantaranya yaitu seratnya tidak terjalin membentuk sudut, tetapi hanya menuju arah yang sejajar. Serat lantung memiliki serat relatif lebih panjang dan luas penampang seratnya sendiri yang menentukan karakteristik serat. Namun, pada serat lantung ini masih terdapat lapisan yang menyerupai lilin seperti lignin, hemiselulosa, dan kotoran, sehingga diperlukannya perlakuan alkali agar kotoran tersebut hilang. Perlakuan alkali ini bertujuan untuk menyebabkan selulosa mengalami peningkatan mutu permukaan serat alam dan menyebabkan peningkatan pula kekerasan pada permukaan sehingga dapat meningkatkan daya ikat interfasial antara serat dan matriks. Pada penelitian ini memiliki tujuan yang pertama yaitu membandingkan pengaruh perlakuan alkali pada serat lantung terhadap kekuatan tarik serat ASTM D379. Yang kedua, membandingkan pengaruh perlakuan alkali pada serat lantung terhadap karakteristik serat menggunakan uji TGDTA atau thermogravitimetry and differential thermal analysis serat. Yang ketiga, membandingkan pengaruh perlakuan alkali pada serat lantung terhadap pengamatan fotosem permukaan serat atau scanning elektron mikroskop. Yang keempat, membandingkan pengaruh perlakuan alkali pada serat lantung terhadap pengujian FTIR atau Fourier Transformed Infrared Spectroscope serat. Pada penelitian ini memiliki batasan masalah. Yang pertama, bahan serat yang digunakan adalah serat lantung atau Artocarpus elasticus. Yang kedua, proses perlakuan alkali menggunakan 4% dan 6% NaOH yang direndam selama 1 jam pada temperatur ruangan. Yang ketiga, proses netralisasi serat meliputi mencuci serat menggunakan air mengalir dan dikeringkan di udara terbuka selama 48 jam atau 2 hari. Yang keempat, pengujian yang dilakukan yaitu pengujian tarik serat menggunakan pengujian tarik serat, pengujian TGDTA serat, pengamatan fotosem serat, dan pengujian FTIR serat. Yang kelima, uji tarik serat menggunakan ASTM D3379. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu serat. Serat adalah suatu material yang berbentuk tipis yang mudah dibengkokkan dan memiliki ukuran panjang di mana panjang serat tersebut beberapa ratus kali lebar serat tersebut. Pada dasarnya serat dibagi menjadi dua, yaitu serat
buatan atau synthetic fiber, dan serat alam atau natural fiber. Fungsi utama dari serat yaitu memberikan sifat kekakuan, kekuatan, dan stabilitas panas, serta memberikan ilustrasi kelistrikan atau konduktivitas pada komposit, tetapi ini tergantung dari serat yang digunakan. Pada penelitian ini saya menggunakan serat lantung, yang mana pohon lantung ini memiliki nama latin Artocarpus elasticus. Serat lantung ini memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan komposit polimer untuk kebutuhan di bidang industri nantinya. Pada penelitian ini yang nantinya akan diberikan perlakuan alkali. Perlakuan alkali ini pada serat ini dilakukan untuk membersihkan permukaan serat dari kotoran dan getah yang masih menempel pada serat dan mereduksi kandungan air yang ada di serat tersebut sehingga ikatan interfasial antara serat dan matrik pada komposit menjadi lebih baik. Pada penelitian ini nantinya akan diuji yang pertama itu uji tarik serat. Uji tarik serat adalah suatu pengujian yang diberikan kepada material yang mendapatkan beban tarik perlahan-lahan sampai material tersebut putus. Tujuan dari pengujian tarik adalah itu untuk mengetahui kekuatan material terhadap beban tarik, yang mana pada pengujian ini yang akan dicari yang pertama itu tegangan tarik, regangan, serta nantinya akan didapatkan modulus elastisitasnya. Pengujian yang kedua yaitu uji TGDTA atau Thermogravity Analyzer Differential Thermal Analyzer, yaitu thermographic analysis itu merupakan suatu teknik analisa yang digunakan untuk menentukan kestabilan thermal material dan fraksi komponen yang bersifat volatil dengan cara menghitung perubahan berat yang dikaitkan dengan kenaikan temperatur. Yang ketiga itu pengamatan pada permukaan serat yaitu menggunakan photosem atau scanning electron microscope. Photoscanning electron microscope adalah suatu mikroskop elektron yang didesain untuk mengamati permukaan objek solid secara langsung. Scanning electron microscope ini memiliki perbesaran 10-3 juta kali dan depth of field 4-0,4 mm serta resolusi sebesar 1-10 nanometer. Yang selanjutnya pengujian yang akan dilakukan pada serat ini yaitu Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR. FTIR ini adalah satu teknik yang didasarkan atas vibrasi dari atom-atom yang berada dalam sebuah molekul. Sebuah spektrum inframerah diperoleh dengan melewatkan radiasi inframerah melalui sampel yang menentukan fraksi apa yang terjadi pada serat saat radiasi yang terabsorb dilewati dengan energi khusus. Pada penelitian ini memiliki diagram alir. Yang pertama, mulai studi literatur, selanjutnya pembuatan spesimen tanpa perlakuan dan diberi perlakuan alkali pada serat lantung dan direndam larutan NaOH 4% dan 6% selama 1 jam. Selanjutnya proses netralisasi serat lantung, kemudian dilakukan pengujian uji tarik serat, uji TGDTA serat, serta pengamatan photosem, selanjutnya uji FTIR serat, selanjutnya hasilan pembahasan, kemudian kesimpulan dasaran selesai. Pada pengujian ini terdapat alat-alat yang digunakan yaitu alat uji tarik serat, uji TGDTA, gunting, spidol, uji FTIR, serta photosem. Bahan yang digunakan pada pengujian ini yaitu serat lantung, larutan alkali, dan amplas. Selanjutnya yaitu pembuatan spesimen. Yang pertama itu pembuatan spesimen uji tarik serat. Prosedur pembuatan spesimen uji tarik serat yaitu pertama membuat sketsa pada kertas padi atau kertas yang tebal, kemudian memotong kertas sesuai dengan sketsa sebanyak 18 buah. Selanjutnya memotong serat lantung sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian setelah serat lantung terpotong, letakkan serat lantung di tengah di antara dua buah kertas padi. Lalu pada bagian ujung serat tersebut diberikan lem. Kemudian setelah kertas dan serat menyatu di bagian ujungnya,
lalu potong bagian kedua sisi pinggir di bagian tengah. Hal ini dilakukan pada serat yang diberi perlakuan alkali dan tidak diberikan perlakuan alkali. Selanjutnya itu pembuatan spesimen uji TGDTA dan spesimen FTIR. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, melakukan pengamplasan pada serat lantung yang menggunakan amplas kayu. Pengamplasan ini bertujuan untuk membuat serat lantung ini menjadi serbuk. Hal ini dilakukan penyaringan serat lantung yang telah menjadi serbuk yang bertujuan untuk memisahkan sisa-sisa kotoran yang terdapat pada serat lantung yang telah menjadi serbuk. Hal ini dilakukan pada serat lantung yang diberi perlakuan alkali dan tidak diberikan perlakuan alkali. Kemudian pembuatan spesimen fotosem pada permukaan serat, yaitu yang pertama menyiapkan alat bahan yang digunakan, yang kedua melakukan pemotongan pada serat lantung yang berbentuk persegi, mulai dari persegi yang kecil dan persegi yang berukuran besar. Selanjutnya metode penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama melakukan perendaman pada serat lantung menggunakan larutan alkali dengan konsentrasi larutan 4% dan 6% selama perendaman 1 jam. Kemudian setelah perendaman dilakukan, yang dilakukan selanjutnya itu membuat spesimen uji tarik serat, spesimen uji TGDTA, spesimen fotosem, dan spesimen uji FTIR. Setelah spesimen itu terbuat, kemudian yang dilakukan yaitu pengujian menggunakan pengujian tarik serat, pengujian TGDTA, pengamatan fotosem, dan pengujian FTIR. Yang selanjutnya itu dilakukan pembahasan dan ditarik kesimpulan. Adapun tabel pengambilan data pada penelitian ini yaitu tabel pengujian tarik serat yang didapatkan pada waktu perendaman alkali selama 0 sampai 1 jam serta variasi alkali 0%, 4%, dan 6%. Kedua itu tabel pengujian TGDTA serat yang didapatkan yaitu temperatur, delta M atau massa, serta kecepatan panas yaitu heat flow. Kemudian tabel pengambilan data pengujian FTIR serat yang didapatkan wave number, cm-1, dan densitas. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mendapatkan informasi yang lebih baik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.